Anda memiliki seorang teman yang dulunya merupakan simpatisan HTI. Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Apa sikap yang akan Anda ambil? A. Membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. B. Membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. C. Tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. D. Menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI secara bil hikmah saat berdiskusi. E. Meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Di sini dijelaskan bahwa memang terkait dengan HTI itu dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena mereka terkait dengan radikalisme ini betul-betul memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan ideologi. Mereka berpikir bahwa ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang salah sehingga mereka ingin sekali merubah daripada ideologi dan sistem pemerintahan dari Indonesia itu sendiri. Tentunya dengan pemikiran seperti itu betul-betul menentang daripada Pancasila dan UUD 1945 karena memang Pancasila dan UUD 1945 itu sudah betul-betul merupakan keputusan yang sangat final dan lengkap terkait dengan ideologi daripada Indonesia. Kemudian di sini dijelaskan saat ini teman Anda masih intens. Jadi ternyata sikap temannya itu terkait dengan nge-share postingan-postingan di media sosial tentang konsep HTI, tentang propaganda HTI, pemikiran-pemikiran HTI itu sudah intens ya. Jadi bukan satu kali dua kali tapi sudah intens ya. Maka dari itu sikap yang paling tepat adalah yang D, yaitu menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi. Kenapa? Karena memang kalau misalkan seperti ini dengan menegurnya secara langsung ke orangnya, berarti kita bisa memberikan sebuah solusi. Kalau misalkan kita didengar oleh dia, kemudian diberikan pemahaman kontra HTI, mungkin bisa jadi orang tersebut menjadi berhenti dalam hal share-share tentang HTI tadi, tentang pemikiran-pemikiran radikalisme. Kalau misalkan tidak kita stop gitu ya, tidak kita beri pemahaman, mungkin dia akan secara terus-menerus saja share tentang hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan mungkin orang-orang terpapar juga paham radikalismenya. Jadi ini yang mendapatkan poin 5 langsung to the point, menegurnya secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Kalau yang tadi yang mendapatkan poin 5 secara langsung, tapi kalau misalkan yang E ini betul-betul bisa memberikan solusi juga, tapi di sini tidak secara langsung, hanya dalam meninggalkan komentar di postingannya gitu ya. Ini bisa mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang A, membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. Kalau seperti ini, yang option yang A ini, yang mendapatkan poin 3 ini, dia memberikan solusi hanya dengan cara membuat postingan tandingan. Diharapkan teman kita tadi yang memiliki paham radikalisme bisa melihat postingan ini dan tersadarkan gitu ya. Tapi tentu saja kalau misalkan seperti ini bisa jadi teman-teman kita itu tidak melihat postingan kita gitu. Ya jika dibandingkan dengan option yang sebelumnya yang mendapatkan poin 5 kan ini secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 ini kan dengan memberikan komentar di postingannya secara langsung berarti kan. Tapi kalau misalkan yang option yang A ini tidak secara langsung, bisa jadi kita tidak tertarget gitu ya. Solusi yang kita berikan, pemahaman yang kita berikan itu teman kita tuh malah tidak melihatnya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang B, membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi dirinya pribadi ya, tapi tidak bisa menjadi solusi supaya pemahaman radikalisme tadi bisa di stop gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang C, tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. Ini betul-betul salah ya, kenapa? Karena di dalam tes ini sudah dijelaskan saat ini teman Anda masih intens. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa rekannya itu sudah betul-betul intens nge-share tentang postingan di media sosialnya tentang propaganda konsep HTI tentang radikalisme. Jadi kalau misalkan sudah intens seperti ini, kita tidak perlu menunggu lagi dan mengamati lagi gitu ya. Karena kan sudah intens. Jadi kita langsung harus memberikan solusi yang betul-betul solutif, yang tepat supaya penyebaran tentang pemahaman radikalisme seperti ini bisa langsung di stop. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI secara bil hikmah saat berdiskusi, oke? Anda baru saja menyaksikan video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Di dalam video ini, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. B. Lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. C. Menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. D.
fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. E. Menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar radikalisme. Oke, kita langsung bahas saja dalam soal ini. Di sini dijelaskan bahwa memang dalam video yang diberikan di YouTube Sekretariat Presiden, Presiden mengungkapkan bahwa menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital. Jadi yang ditekankan di sini adalah terkait dengan di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Jadi yang ditekankan pada hal di sini di dalam teks ini adalah terkait dengan media sosial, terkait dengan konten-konten yang diberikan harus positif. Tentu saja sebagai ASN tindakan yang paling tepat adalah yang B, yaitu pertama lebih mawas diri, yaitu lebih membentengi diri kita dari paham radikalisme, meningkatkan ketahanan kita. Kemudian turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Jadi kalau misalkan memilih jawaban yang B ini betul-betul lengkap ya, membentengi diri sendiri dan juga membantu masyarakat dengan cara mengedukasi masyarakat dengan berbasis digital gitu ya, dengan memberikan konten-konten positif. Berarti ini kan sangat-sangat lengkap gitu ya pembahasannya, ini betul gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang A, tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Jadi dengan adanya paham radikalisme ini yang tadi ditekankan oleh Pak Jokowi, tidak menjadikan diri kita itu menjadi takut dan menghindari media sosial, tapi kita tetap aktif di media sosial dan membentengi diri gitu ya agar terhindar dari paham radikalisme. Kenapa poin ini mendapatkan poin 4? Karena memang kalau misalkan tadi yang option yang B ini ada hubungannya tidak hanya membentengi diri sendiri, tapi mengedukasi masyarakat. Kalau misalkan yang A ini tidak ada terkait dengan mengedukasi masyarakatnya, maka jawabannya yang ini mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Dalam hal ini sama, ini masih terkait dengan membentengi diri saja, tidak ada hubungannya dengan mengedukasi masyarakat. Padahal di teks di sini dijelaskan gitu ya, terkait dengan teks ini itu menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita untuk memberikan konten-konten yang positif gitu ya. Sedangkan yang option yang D ini tidak ada hubungannya dengan memberikan konten-konten yang positif. Di sini hanya fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan saja. Padahal haruslah dihubungkan dengan konten-konten yang positif tadi gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang E, menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar radikalisme. Ini juga kurang solutif karena memang yang dibicarakan dalam teks ini adalah terkait dengan membuat konten-konten yang positif. Ini tidak ada kaitannya gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang C, menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. Ini jelas-jelas ya. Pada zaman sekarang ini, zamannya teknologi, zamannya media sosial, kalau misalkan kita menjadi menghindari media sosial, tentu saja kita menjadi tidak bisa mengikuti daripada teknologi yang ada gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, kita akan menjadi orang yang terbelakang. Seharusnya seperti yang tadi, mawas diri, membentengi diri, kemudian turut membantu mengedukasi masyarakat gitu ya, terkait dengan paham-paham radikalisme tadi, dengan pemahaman-pemahaman yang anti radikalisme. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Pada awalnya, ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apakah sikap Anda? A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran informasi yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. E. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Oke, sekarang kita langsung bahas soal ini. Jadi, dalam teks ini dijelaskan bahwa di dalam grup ada orang yang menge-share informasi di mana informasi tersebut belum tentu benar ya. Karena di sini dijelaskan oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Tapi ini masih dalam bentuk isu ya. Jadi informasi yang diberikan itu belum tentu kebenarannya, belum tentu benar. Kemudian di sini juga yang ditekankan adalah pada awalnya diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Tentu saja dengan adanya hujatan seperti ini, kedepannya mungkin ini adalah tahap awal daripada benih-benih radikalisme. Kemudian nanti akan membentuk sebuah pemahaman kalau misalkan pemahaman golongan mereka adalah golongan yang benar, sedangkan golongan etnis ataupun golongan orang lain adalah golongan yang salah. Ini akan menjadi dan menimbulkan dari pemahaman radikalisme itu sendiri. Mungkin kalau misalkan nanti disertai dengan tindakan-tindakan yang meneror ataupun tindakan-tindakan yang merugikan etnis orang lain, maka akan bisa masuk ke dalam tindakan terorisme seperti itu. Tentu saja dalam situasi seperti ini, sikap yang harus kita lakukan adalah yang paling tepat adalah yang E, yaitu menguji kebenaran informasi yang dibagikan. Karena tadi ya dijelaskan di sini, ini hanya baru sebatas isu saja, belum tentu benar informasinya.
Maka tentu saja yang paling tepat adalah menguji terlebih dahulu kebenaran informasi yang dibagikan, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar. Jadi selain dengan menguji kebenaran diri kita sendiri, kita juga mengingatkan kepada anggota grup yang lain supaya jangan tergesa-gesa menelan secara langsung info yang didapatkan tersebut gitu ya. Dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Dengan seperti ini tentu saja akan betul-betul tidak memancing keributan dalam grup tersebut, akan sedikitnya bisa meredam daripada hujatan-hujatan yang ada dalam grup tersebut, seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, ini hampir persis dengan yang tadi yang mendapatkan poin 5. Mencoba menguji kebenaran informasi ini betul karena tadi ya informasinya masih dalam bentuk isu, dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Ini betul, ya poinnya 4. Kalau dibandingkan dengan opsi yang E, tentu saja opsi yang E ini lebih lengkap ya, karena di sini ada usaha kita untuk mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi. Kalau misalkan yang D ini tidak dijelaskan secara langsung bagaimana cara cooling down-nya itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang C, tidak langsung percaya pada informasi yang di-share. Ini betul karena tadi ya informasinya masih dalam bentuk isu, dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Ini hanya dalam bentuk mencari informasinya saja yang paling tepat gitu ya, tidak ada upaya untuk menghentikan hujatan-hujatan yang ada dalam grup tadi, untuk menenangkan dari anggota-anggota grup tadi. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang A, tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. Jadi yang dimaksud dengan silent reader itu ya kita hanya melihat informasinya saja, kita tidak berbuat apa-apa. Tentu saja kalau seperti ini tidak bisa memberikan solusi ya. Kalau opsi-opsi yang lain kan memberikan solusi dengan cara membuat sesuatu yang membuat akan cooling down daripada hujatan-hujatan tadi. Kalau ini tidak. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang B, langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Ini juga salah. Kenapa? Karena tentu saja kalau seperti ini betul-betul tidak menyelesaikan masalah. Karena masalahnya itu adalah yang pertama adanya keributan di dalam grup WhatsApp, padahal hal tersebut adalah masih dalam bentuk isu saja gitu ya. Yang paling tepat adalah jawaban yang E tadi, yaitu menguji kebenarannya, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi, kemudian menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Anda memahami bahwa pemerintah saat ini tengah fokus untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme dilakukan lewat penandatanganan Surat Keputusan Bersama atau SKB Penanganan Radikalisme ASN oleh 11 kementerian dan lembaga. Anda diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk menangkal radikalisme di instansi Anda bekerja. Berikut ini adalah upaya preventif yang akan Anda lakukan dalam menangkal radikalisme, kecuali A. Mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi dan hasutan. B. Mengedukasi ASN untuk menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. C. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. D. Mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal. E. Mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila kepada ASN yang terpapar paham radikalisme. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Jadi terkait dengan soal ini, pada intinya ada pada poin yang ini ya, langsung ke dalam soalnya. Berikut ini adalah upaya preventif yang akan dilakukan oleh Anda dalam menangkal radikalisme. Tapi di sini kecuali gitu ya. Maka dari itu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan upaya preventif. Jadi upaya terkait dengan preventif ini menurut KBBI adalah upaya yang bersifat mencegah. Jadi maksudnya itu adalah upaya pencegahan sebelum orang tersebut mendapatkan pemahaman radikalisme. Jadi sebelumnya ya. Maka dari itu karena di sini yang dikatakan adalah kecuali, maka kita harus mencari option di mana kebalikan daripada upaya preventif atau upaya sebelumnya, upaya pencegahan menjadi upaya apabila kita sudah mendapatkan pemahaman radikalisme. Dan kebalikan daripada upaya preventif itu adalah upaya kuratif, yaitu upaya mengobati lah, seperti itu. Jadi setelah terjadi baru diobati. Maka dari itu kita harus melihat dari kelima option ini mana yang paling tepat sebagai upaya yang diberikan setelah orang tersebut mendapatkan pemahaman radikalisme. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. Jadi memang untuk soal C ini melakukan upaya deradikalisasi ini, yang dimaksud dengan upaya deradikalisasi adalah upaya penetralisiran kepada orang-orang yang sudah memiliki pemahaman radikalisme. Berarti ini betul ya, karena ini merupakan upaya kuratif, yaitu kebalikan daripada upaya preventif. Maka ini jawaban yang mendapatkan poin 5. Kemudian jawaban yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila kepada ASN yang terpapar paham radikalisme. Di sini jelas ya, penanaman nilai Pancasila ini kepada ASN yang sudah terpapar paham radikalisme. Ini betul, mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang B, mengedukasi ASN untuk menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. Kenapa ini mendapatkan poin 3? Karena ini mungkin masih masuk ke dalam upaya preventif, upaya pencegahan. Kemudian yang mendapatkan nilai 2 adalah yang D, mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal. Di sini sudah jelas-jelas ada kata pencegahan, berarti ini masih masuk ke dalam upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Kemudian yang mendapatkan nilai 1 adalah yang A, mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi dan hasutan. Ini masih dalam upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum orang tersebut
mendapatkan pemahaman radikalisme. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, yaitu melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. Jumat sore, wilayah tempat tinggal Anda diterpa gempa bumi dengan skala sedang. Akibat peristiwa tersebut, gereja dekat rumah Anda mengalami kerusakan bangunan. Hari ini, pihak gereja akan merapikan area gereja dari puing-puing karena agar tidak mengganggu ibadah di hari Minggu dan mempersilahkan warga sekitar yang ingin membantu. Anda libur kerja di akhir pekan hari Sabtu dan hari Minggu dan belum ada agenda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan warga sekitar yang beragama Kristen untuk membantu pihak gereja. B. Ikut membantu merapikan puing-puing di gereja akibat gempa. C. Menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga saya yang lain yang sempat untuk membantu gereja. D. Menyampaikan simpati kepada pihak gereja dan para tetangga yang beragama Kristen atas musibah yang menimpa gereja. E. Mensuplai alat-alat yang dibutuhkan oleh gereja untuk merapikan puing-puing akibat gempa. Oke, sekarang kita langsung bahas saja soal ini. Terkait dengan soal ini adalah kasus dalam hal kita menghormati dalam keberbedaan agama ya. Tentu saja hal tersebut sudah dijelaskan dalam 45 butir pengamalan Pancasila, yaitu pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ada 7 poin pengamalan Pancasila terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa ini. Yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, percaya takwa sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, nah ini yang betul-betul harus ditekankan, kita harus betul-betul menghormati dan menghargai lalu kerjasama antar pemeluk agama gitu ya, selama tentu saja kita tidak mengikuti agama lain, karena agama itu bersifat masing-masing. Tapi tentu saja kita harus memiliki prinsip menghormati dan menghargai agama orang lain. Kemudian yang keempat, kita juga harus menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Ini yang jelas-jelas harus kita berikan. Tidak boleh kita tidak peduli terhadap agama orang lain dalam kasus seperti tadi gitu ya. Kemudian yang 5, agama ataupun kepercayaan merupakan hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Jadi tidak ada pemaksaan dalam agama. Kita memang terkait dengan agama ini adalah hubungan pribadi manusia itu dengan Tuhannya masing-masing. Kemudian kita juga harus betul-betul memberikan prinsip bebas menjalankan ibadahnya. Kita harus bisa memberikan kebebasan dalam beragama. Dan yang ketujuh adalah tidak memaksakan agama. Maka dari itu, untuk menjawab soal ini tentu saja hal yang harus kita lakukan adalah menghormati dan menghargai agama orang lain dengan cara tentu saja yang paling tepat ikut membantu merapikan puing-puing di gereja akibat gempa. Ini betul-betul mendapatkan poin 5 karena di sini merupakan implementasi daripada menghormati dan menghargai daripada agama orang lain. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, yaitu mensuplai alat-alat yang dibutuhkan oleh gereja untuk merapikan puing-puing akibat gempa. Ini mungkin kenapa mendapatkan poin 4 karena tidak secara langsung memberikan bantuan, tapi hanya memberikan sebuah alatnya saja. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang C, menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga saya yang lain yang sempat untuk membantu gereja. Actionnya itu ini hanyalah sebatas menyebarkan informasinya saja, tidak langsung dirinya turun tangan. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang D, menyampaikan simpati kepada pihak gereja dan para tetangga yang beragama Kristen atas musibah yang menimpa gereja. Jadi hanya sebatas simpati saja, tapi tidak ada action untuk membantu merapikan puing-puing gereja tadi. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang A, yaitu membiarkan warga sekitar yang beragama Kristen untuk membantu pihak gereja. Ini jelas-jelas salah, karena kalau seperti ini berarti orang tersebut betul-betul menyimpang daripada pengamalan sila yang pertama, di mana kita seharusnya menjaga kerukunan, menghormati, menghargai agama orang lain. Dan kalau misalkan hal tersebut memang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan peribadahan agama lain, tentu saja alangkah baiknya kita harus membantu dari teman, rekan, atau tetangga kita yang berbeda agama tadi. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Anda merupakan seorang musisi yang memiliki studio pribadi di dalam rumah dan memiliki tetangga yang berbeda agama. Anda seorang Muslim dan tetangga Anda beragama Hindu. Hari ini tetangga Anda akan merayakan Hari Raya Nyepi. Hal apa yang Anda akan lakukan? A. Membiarkannya melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan khidmat. B. Menghormati dan menghargai agama yang dianut tetangga saya. C. Tidak memainkan musik untuk sementara waktu demi menjaga ketenangan dalam perayaan Hari Raya Nyepi. D. Tetap memainkan musik namun dengan volume yang minimum agar tidak mengganggu perayaan Hari Raya Nyepi. E. Tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama saya. Oke, kita langsung bahas saja. Dalam soal ini dikaitkan bahwa posisi kita itu sebagai seorang musisi yang latihan gitu ya, dimana pada saat hari latihannya ternyata bertabrakan dengan Hari Raya Nyepi. Tentu saja dengan kita menyikapi hal seperti ini, kita harus betul-betul bisa menghargai, menghormati, dan memberikan kebebasan beragama, kebebasan beribadah untuk agama lain. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, yaitu tidak memainkan musik untuk sementara waktu demi menjaga ketenangan selama perayaan Hari Raya Nyepi. Tentu saja dengan hal seperti ini merupakan implementasi yang sangat tinggi dengan menghormati dan menghargai lalu memberikan kebebasan beragama untuk agama orang lain. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, tetap memainkan musik namun dengan volume yang minimum agar tidak mengganggu perayaan Hari Raya Nyepi. Ini juga betul, ini merupakan implementasi yang dikaitkan sebagai dia seorang musisi.
Tapi tentu saja jika dibandingkan dengan C, kenapa yang C ini mendapatkan poin 5, sedangkan yang D ini hanya mendapatkan poin 4? Kalau yang C ini dengan tidak memainkan musik, berarti di dalamnya itu betul-betul tingkat menghargai dan menghormati agama lain yang sangat tinggi gitu, daripada kita masih tetap memainkan musik namun dengan volume yang minimum. Jadi kalau misalkan yang C ini ada sifat dari diri kita itu betul-betul rela berkorban untuk tidak memainkan musik untuk sementara waktu. Ini dijelaskannya untuk sementara waktu. Maka ini jawaban yang lebih tepat ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah menghormati dan menghargai agama yang dianut tetangga saya. Tentu saja kalau yang ini tidak ada hubungannya dengan Anda sebagai seorang musisi, hanya sekedar menghormati dan menghargai agama saja, ini betul tapi kurang tepat ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang A, membiarkannya melaksanakan hari raya Nyepi dengan hikmat. Ini juga sama, hanya membiarkan saja tapi tidak ada kata-kata yang mengkhususkan bahwa diri kita itu ada actionnya untuk menghargai dan menghormati orang lainnya itu seperti apa. Padahal di sini jelas kita itu sebagai seorang musisi seharusnya dikaitkanlah dengan apa yang ada dalam teksnya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang E, tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama saya. Ini jelas tidak menghormati, tidak menghargai daripada agama rekan kita, agama tetangga kita, dimana seharusnya kita itu betul-betul bisa memberikan kebebasan dalam beragama seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, yaitu tidak memainkan musik untuk sementara waktu demi menjaga ketenangan selama perayaan Hari Raya Nyepi. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah A. Melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C. Mengklarifikasi dan menanyakan mengapa rekan kerja tersebut tidak melakukan hormat pada bendera. D. Mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. E. Langsung menelepon pihak berwajib. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Terkait dengan konsep seperti ini, yang sebaik-baiknya yang bijaksana adalah kita tidak langsung melaporkan ya, tapi kita itu betul-betul mengklarifikasi terlebih dahulu dan menanyakan apa sih penyebab ataupun alasan teman kita itu tidak melakukan hormat kepada bendera merah putih. Tentu saja, maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C yang mendapatkan poin 5, yaitu mengklarifikasi terlebih dahulu dan menanyakan mengapa rekan kerja tersebut tidak melakukan hormat pada bendera. Jangan sampai karena salah satu hal mungkin dia pada waktu itu tidak bisa mengangkat tangan untuk menghormati pada bendera merah putih, mungkin dikarenakan keseleo tangannya ataupun sedang sakit tangannya. Maka dari itu, ya kita tidak boleh langsung mengklaim ataupun memiliki pemahaman kalau orang tersebut memiliki pemahaman radikal. Oke? Tapi tentu saja, kalau misalkan orang-orang yang radikal itu, salah satunya cirinya itu adalah dia itu tidak menyukai kepada ideologi Pancasila, tidak menyukai kepada bendera merah putih, kepada Garuda. Maka dari itu juga bisa salah satu menjadi ciri seorang tersebut memiliki pemahaman radikalisme. Tapi tentu saja, hal yang paling utama yang harus dilakukan selain kita langsung menjudge orang tersebut sudah memiliki paham radikal, tapi kita bisa mengklarifikasi terlebih dahulu dan menanyakan kepada dia kenapa hal tersebut dilakukan, yaitu tidak melakukan hormat pada saat penghormatan kepada bendera merah putih. Oke. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jika memang betul dia itu sudah betul-betul memiliki pemahaman radikalisme, alangkah baiknya kita bisa melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi memang kalau sudah positif orang tersebut memiliki pemahaman radikalisme, kita tidak bisa langsung dilaporkan kepada pihak berbeda ya. Karena ini dalam konsep pekerjaan, dalam rekan kerja, maka dari itu kita melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan kita dalam pekerjaan, yaitu kepada atasan-atasan kita. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang A, melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. Ini juga betul, tapi di sini jika dibandingkan dengan yang poin yang B yang mendapatkan 4, di sini sudah jelas ya diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Kalau yang ini hanya melaporkan saja, tidak memberikan solusi, diberikan apa. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang E, langsung menelpon pihak berwajib. Ini juga tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan kita dalam kasus pekerjaan kita, dalam ruang lingkup pekerjaan, dalam lingkup bekerja, kita harus mengutamakan terlebih dahulu melaporkannya itu kepada pimpinan kita dalam bekerja, kepada atasan kita. Tidak boleh langsung ke pihak berwajib. Jadi itu urutan-urutannya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang D, yaitu mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Kalau seperti ini kita hanya mendiamkan, berarti kita tidak memberikan solusi atas kasus ini. Dengan mendiamkan saja dan ternyata teman kita betul-betul memiliki pemahaman radikalisme, berarti kita tidak turun serta dalam upaya pencegahan dari radikalisme itu, pencegahan dari menyebarnya paham-paham radikalisme. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan pada loket 1 urusan administrasi surat menyurat. Sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan pada loket 2 urusan pembayaran. Pada suatu siang ada seorang meminta pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda.
Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut secara tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Padahal, pelayanan rekan Anda sebelum seorang tersebut datang tampak ramah dan melayani. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda mengapa pelayanannya berubah hanya pada seorang tersebut. Rekan Anda menjawab bahwa seorang tersebut tidak sealiran dengan dia. Sikap Anda melihat peristiwa tersebut adalah A. Membiarkan kondisi tersebut karena Anda juga tidak sealiran dengan seorang yang meminta pelayanan tadi. B. Memberi penjelasan kepada rekan Anda supaya harus bekerja secara profesional meskipun tidak memiliki pemahaman yang sealiran dan memberikan sikap yang ramah dan melayani seperti kepada orang lain. C. Mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga oleh rekan Anda dan melayani orang tersebut meskipun dengan terpaksa. D. Mengingatkan teman supaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada siapapun orangnya. E. Memanggil seorang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1 untuk Anda berikan pelayanan. Oke, terkait dengan soal ini, ada beberapa poin yang harus kita ingatkan kembali terkait dengan materinya, yaitu terkait dengan 15 poin nilai dasar ASN, di mana di sini dijelaskan, dalam hal bekerja tentu saja kita harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Maksudnya adalah kita harus betul-betul profesional dalam hal bekerja, siapapun orang yang tentu saja ingin mendapatkan pelayanan dari kita, siapapun orangnya, meskipun orang tersebut tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kita, meskipun orang tersebut tidak memiliki pemahaman yang sealiran dengan kita, maka tentu saja kita tidak boleh diskriminatif terhadap orang tersebut. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah dalam membuat keputusan, tentu saja kita harus berdasarkan dengan prinsip keahlian, di mana tentu saja kita sebagai keahlian dalam bidang keuangan, kita itu tidak bisa memberikan advice ataupun memberikan saran kepada orang lain dalam bidang yang lain selain dalam bidang keuangan tadi. Seperti itu konsep dasarnya sebagai contoh. Oke, tentu saja dalam soal ini yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah yang B, di mana kita harus memberikan penjelasan kepada rekan Anda supaya harus bekerja secara profesional meskipun tidak memiliki pemahaman yang sealiran dan memberikan sikap yang ramah dan melayani seperti kepada orang lain. Jadi yang paling tepat dari kelima opsi ini adalah jawaban yang B ini, di mana kita memberikan penjelasannya. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, yaitu mengingatkan teman supaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang lain, siapapun orangnya. Meskipun orang tersebut berbeda pemahaman dengan kita, berbeda aliran dengan kita, tentu saja dalam hal bekerja kita harus profesional, memberikan pelayanan yang maksimal kepada siapapun. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang C. Kenapa yang C ini mendapatkan poin 3? Kita baca terlebih dahulu. Mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut meskipun dengan terpaksa. Tentu saja kalau misalkan seperti ini kan ada pengalihannya. Jadi diambil alih oleh kita itu kan dari asalnya loket 2. Di sini dijelaskan dalam loket 2 itu urusan pembayaran. Sedangkan jika diambil alih oleh kita itu kan ahlinya itu dalam urusan administrasi surat menyurat. Maka tentu saja ini salah karena tidak tepat sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang E. Memanggil seorang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1 untuk Anda berikan pelayanan. Ini juga salah. Kenapa? Karena kan kebutuhannya dia itu ingin ke loket 2 ke dalam urusan pembayaran. Tapi kalau misalkan diambil alih, diinstruksikan untuk pindah ke loket 1, ini kan loket 1 urusan administrasi surat menyurat. Jadinya tidak nyambung, tidak sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang A. Membiarkan kondisi tersebut karena Anda juga tidak sealiran dengan seseorang yang meminta pelayanan tadi. Ini juga salah ya. Kitanya itu malah jadi memiliki prinsip yang sama, yaitu kepada orang yang tidak sealiran tidak berbuat profesional. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Anda adalah seorang orang tua baru dengan seorang anak yang masih belia. Di tengah perkembangan zaman, di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform-platform media sosial, upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah A. Tidak membelikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun. B. Menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. C. Selektif dalam memilihkan teman bermain kepada anak Anda. D. Membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. E. Memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Oke, sekarang kita langsung bahas soal ini. Jadi terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal ataupun menghadapi radikalisme, sebelumnya sudah dijelaskan juga dalam materi TWK radikalisme. Jadi yang pertama adalah meningkatkan pemahaman keagamaan. Dengan meningkatnya pemahaman agama tentu saja akan menjadi benteng yang paling utama dalam menangkal paham-paham radikalisme. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dengan membentuk komunitas damai, menyebarkan virus damai di medsos, memiliki prinsip persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasa mencintai NKRI. Maka dari itu untuk jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, di mana yang paling utama adalah memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Maka ini tentu saja jawaban yang mendapatkan poin 5. Kemudian jawaban yang mendapatkan poin 4 adalah yang B, yaitu menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. Ini juga betul, karena dengan memiliki semangat kebangsaan dan toleransi dan memiliki rasa kepemilikan untuk NKRI, pasti tentu saja ketika ada suatu pemikiran-pemikiran yang melenceng daripada pemahaman yang tadi, maka tentu saja kita akan bisa menangkal daripada paham radikalisme itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. Ini juga bisa dilakukan. Tapi jika dibandingkan dengan yang E tadi, ini sudah betul-betul jelas yang lebih utama.
Kemudian yang mendapatkan nilai 2 adalah yang C, selektif dalam memilihkan teman bermain kepada anak Anda. Tentu saja hal seperti ini bisa dilakukan mungkin dengan cara memilihkan sekolah yang tepat untuk anak kita. Tapi di sisi lain tentu saja ini sangatlah sulit, di mana kita harus selektif dalam memilihkan teman karena memang anak kita itu bermain mungkin dengan siapa saja. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang A, tidak membelikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun. Ini tentu salah ya, kenapa? Karena memang untuk zaman pandemi seperti ini, tentu saja sistem pembelajaran itu sekolah itu online ya. Maka dari itu smartphone ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan membatasi fitur smartphone anak kita itu dengan membatasi konten-konten seperti radikalisme, pornografi, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak membelikan smartphone tentu saja akan membuat anak kita jauh tertinggal daripada yang lain seperti itu. Karena memang sekarang ini adalah zamannya teknologi, zamannya smartphone. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, yaitu memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali ke dalam organisasi terlarang tersebut. C. Memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. E. Mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Oke, kita langsung saja bahas soal ini. Jadi untuk soal ini yang mendapatkan poin 5 adalah jawaban yang B, yaitu ini merupakan sikap yang sangat tepat ketika kita sudah memahami terkait dengan rekan kerja kita ternyata sebelumnya sudah memiliki pemahaman radikalisme tapi sekarang sudah sadar dan sudah bertaubat terhadap pemikiran tadi gitu ya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, yaitu mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali ke dalam organisasi terlarang. Ini yang paling tepat ya, dengan memberikan diskusi tentang Pancasila, dengan memberikan pemahaman anti radikalisme. Maka tentu saja mungkin akan menguatkan pemahaman rekannya terkait dengan pemahaman anti radikalisme. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Dalam teks ini sudah jelas diceritakan bahwa memang orang tersebut sebelumnya sudah pernah tapi sekarang sudah tidak terlibat lagi. Dan orang tersebut pun di sini sudah dijelaskan ya, sudah menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Maka dari itu, dengan mendengarkan dengan baik ceritanya, tentu saja itu akan membuat orang tersebut semakin mendekat dengan kita dan nanti akan kita berikan terkait dengan pemahaman-pemahaman anti radikalisme. Dan tidak menceritakan ke rekan kerja yang lain ya, karena memang kalau misalkan seperti itu akan membuat mungkin di dalam situasi pekerjaan tadi akan menjadi kurang nyaman seperti itu. Jadi tidak usah diceritakan karena memang itu merupakan aib. Di sini dijelaskan ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang E, melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Ini jelas salah ya. Karena memang walaupun mungkin dilaporkan kepada atasan kita tapi bukan untuk dipecat ya, tapi untuk mungkin diberikan pemahaman terkait dengan ideologi Pancasila, terkait dengan wawasan kebangsaan sehingga akan semakin memahami lagi dan menghilangkan secara total pemahaman terkait dengan radikalismenya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang A, seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. Ini jelas salah. Kalau misalkan mungkin kita jauhi, kemudian kita sudah mengetahui bahwa orang tersebut memiliki pemahaman radikalisme sebelumnya, mungkin bisa jadi orang tersebut kalau kita tidak dekati dan kita tidak berikan pemahaman anti radikal, bisa jadi rekan tersebut kembali lagi ke golongannya, yaitu memiliki pemahaman radikalisme. Ini salah kalau dijauhi. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang C, yaitu memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. Ini jelas salah ya. Tentu saja dengan cara memaki seperti ini tidak akan memberikan solusi. Yang seharusnya kita itu bisa membantu mereka supaya memiliki pemahaman anti radikalisme, supaya betul-betul terlepas daripada pemahaman-pemahaman radikalisme. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B, yaitu mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Oke?